menceritakan kisah seorang pria parubaya yang menjalani kehidupannya sebagai orang dengan kepribadian yang baik, bermoral dan bertanggung jawab. Pria itu bekerja di perusahaan gelap yang memperlakukannya sangat buruk. Dia dipaksa lembur dan dipaksa menanggung kesalahan dalam pekerjaan, bahkan sampai hasil kerjanya direbut oleh manajernya sendiri. Tapi walaupun begitu, pria itu tetap bertahan dan bekerja mati-matian demi untuk membahagiakan istri dan anaknya. Sampai pada suatu ketika, pria itu mengetahui kebenaran bahwa anaknya bukanlah anak kandungnya. Mengetahui kebenaran bahwa istrinya telah mengkhianati dirinya, membuat pria itu akhirnya dicampakkan oleh istri dan anaknya karena hidupnya yang miskin. Selain dikhianati oleh istrinya, dia juga difitnah telah menggelapkan dana perusahaan yang membuatnya dipecat secara tidak layak. Membuat pria itu dipaksa harus mengganti uang perusahaan tersebut agar tidak dibawa ke jalur hukum. Istrinya juga memperparah hidupnya dengan memanfaatkan situasi tersebut untuk menceraikannya dan menuntut tunjangan hidup untuk anaknya. Namun walaupun begitu, dia tetap menjalani hidup dan percaya bahwa suatu saat, usaha dan kerja kerasnya akan terbayarkan. Tapi hidup berkata lain, dia mendapati dirinya menderita penyakit sangat parah yang membuat hidupnya harus berakhir. Di akhir hidupnya, dia diperlihatkan siapa sebenarnya pelaku yang telah menggelapkan uang di perusahaannya, siapa selingkuhan istrinya, dan siapa ayah kandung dari anaknya. Yang ternyata orang itu adalah orang yang sama, yaitu manajer di perusahaannya sendiri. Pria itu juga diperlihatkan kebusukan tentang istrinya yang hanya memanfaatkannya sebagai budak untuk mencari uang. Dalam keterpurukan dan kesedihannya, dia tidak percaya dan menganggap bahwa apa yang dilihatnya adalah mimpi belaka. Tiba-tiba makhluk misterius muncul di hadapannya dan meyakinkannya bahwa semua itu adalah fakta dan kenyataan. Mendengar perkataan dari makhluk misterius tersebut, pria itu dibuat sangat murka dan sangat ingin balas dendam. Membuat pria itu berkata bahwa, menjalani kehidupan menjadi orang baik, akan mendapatkan ganjaran yang baik, itu adalah omong kosong. Apabila ada kehidupan selanjutnya, dia akan menjalani hidup semaunya. Hidup dengan kedudukan yang tinggi, menginjak-injak yang lebih rendah darinya. Mendengar perkataan dari pria tersebut, makhluk misterius yang disebut sang pemandu menawarkan pria tersebut untuk bereinkarnasi ke dunia lain. Mendengar dirinya mendapatkan kesempatan hidup yang kedua, pria itu menyetujui dirinya direinkarnasi ke dunia lain sambil membawa penyesalan di kehidupan sebelumnya. Terlahir kembali sebagai Liam Sarah Banfield, anak satu-satunya di keluarga Banfield yang memiliki kekuasaan di tata bintang Alcaeus. Saat dirinya berumur 5 tahun, Liam diberikan hadiah ulang tahun sebuah robot AI pelayan oleh ibunya. Liam juga diberikan kekuasaan untuk menjadi penguasa di keluarga Banfield oleh ayahnya. Alih-alih memberikan kekuasaan kepada Liam, ternyata keluarga Banfield mengalami kemerosotan dan jatuh miskin selama 2 generasi. Membuat keluarga Banfield memiliki hutang sangat besar yang sulit untuk dilunasi. Mengetahui dirinya dilahirkan hanya digunakan untuk membayar hutang dan dimanfaatkan, Liam bekerja sama dengan robot AI pelayannya yang bernama Amagi, bertekad akan merubah hidupnya. Belajar dari pengalaman di kehidupan sebelumnya dan tidak ingin mengalami kehidupan yang sama, Liam bersumpah akan membalas semuanya. Di kehidupan barunya, dia memutuskan akan menjadi tiran kejam yang menginjak-injak orang lemah dan menindas rakyatnya. Menjadi bangsawan korup dan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan semua yang dia inginkan demi kepuasan dan kepentingannya sendiri. Namun semua tidak berjalan sesuai keinginannya. Keinginannya untuk menjadi bangsawan korup, malah menjadikan wilayah kekuasaannya mengalami kemajuan dan perkembangan yang lebih baik. Wilayah Banfield yang selama ini sangat miskin, menjadi sangat makmur dan sejahtera di tangan kekuasaan Liam. Meskipun Liam berusaha untuk menjadi tiran yang kejam, semua bawahan pengikut dan rakyatnya justru mengagumi dan mencintai Liam sebagai penguasa yang hebat. Semua tindakan dan konsep kejahatan yang dia rencanakan, malah membuatnya menjadi penguasa yang baik dan bijaksana. Wilayah Banfield yang selama ini dianggap remeh, di tangan kekuasaan Liam, wilayah Banfield menjadi sangat terkenal, yang membuat Liam menjadi populer. Apakah Liam mampu mewujudkan keinginannya untuk menjadi bangsawan korup demi kepuasan dan kepentingannya sendiri? Atau justru keinginannya tersebut malah membuat Liam menjadi bangsawan yang semakin dikagumi dan dicintai rakyatnya? Mampukah Liam mewujudkan keinginannya untuk menjadi tiran kejam yang menindas orang yang lebih rendah dan lebih lemah darinya? Atau justru keinginannya tersebut malah membuat Liam menjadi penguasa yang semakin bijaksana dan semakin populer? Anime yang dimana ceritanya malah berbanding terbalik ini, berjudul Ore wa Seikan Kokan no Akutoku Ryoshu, rilis pada 6 April 2025 dengan total 12 episode.
Anime ini memiliki genre, action, fantasi, dan sci-fi. Bertemakan harem, isekai, mecha, militeri, reinkarnation, dan space. Digarap oleh studio kuat, bersumber dari light novel karangan Yomu Mishima. Anime ini dapat kalian tonton di aplikasi, website, atau tempat lainnya yang legal, favorit kalian.